Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat zoom kelompok pada hari ini. Yang terhormat Bapak dosen pengampu kita yaitu Rizky Syafril SH IMSI, dan yang terhormat teman-teman satu kelompok dengan saya. Tidak memperpanjang mukadimah, selanjutnya langsung saja kita masuk pada presentasi kita hari ini yang berjudul definisi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebelum itu, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dan memperkenalkan rekan-rekan saya. Saya sebagai moderator bernama Nur Aisyah Lila Fitri, dan rekan-rekan saya bernama Raditya Janah, Sari Zamanulandari, Lutfiyah Hafizah, Nada Febrinovia, Pania Putri Santika Dewi. Next. Latar belakang. Dulu sebelum adanya pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sangat sulit untuk mengorganisir suatu negara secara keseluruhan, secara efektif dan efisien, bahkan cenderung menyimpang dari konstitusi. Kemudian, pada filosof dunia memikirkan bagaimana solusi untuk masalah tersebut. Lalu muncullah sebuah pemikiran untuk mendistribusikan kekuasaan secara merata, agar tidak ada penumpukan pada sesuatu orang atau lembaga saja. Pemikiran ini dikenal dengan teori trias politikal. Teori ini menyatakan bahwa diperlukannya pemisahan dan 3 bagian kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian ini bertujuan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi serta transparansi dalam pelaksanaan kekuasaan dalam suatu negara sehingga dapat mencapai tujuan nasional dengan maksimal. Next. Badan eksekutif adalah suatu lembaga yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan, peraturan, dan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif. Biasanya dipandang oleh kepala negara seperti raja atau presiden beserta para menterinya. Badan legislatif adalah satu lembaga yang berwenang untuk membuat dan merumuskan peraturan, kebijakan, dan undang-undang suatu negara. Anggotanya dipilih langsung oleh rakyat. Jika di Indonesia lembaga legislatif ini seperti MPR, DPR, dan DPD. Badan yudikatif adalah lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pengawasan, pengawalan, dan pemantauan yang proses pelaksanaannya undang-undang dan hukum di suatu negara. Contohnya lembaga yudikatif. Contoh lembaga yudikatif ini seperti MA, MK, dan KY. Rumusan masalahnya. 1. Bagaimana definisi dari lembaga eksekutif? 2. Bagaimana definisi lembaga legislatif? 3. Bagaimana definisi dari lembaga yudikatif? Baiklah, pembaca berikutnya itu akan dibacakan oleh Raditya Janah. Kepada Raditya Janah, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu definisi lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif terdiri dari kepala negara seperti raja, perdana menteri, atau presiden beserta menteri-menterinya. Dalam sistem presidensial seperti Indonesia, menteri-menteri merupakan pembantu presiden dan langsung dipimpin olehnya. Sedangkan dalam sistem parlementer, para menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri. Tugas utama lembaga eksekutif adalah menjalankan undang-undang. Adapun definisi lembaga eksekutif yang telah dikemukakan oleh para ahli antara lain sebagai berikut.
Menurut C.F. Strong, lembaga eksekutif adalah institusi pemerintahan yang senantiasa ada di dalam negara, penganut asas demokrasi yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pembatasan atas kekuasaannya kepada rakyat secara langsung. Menurut Wines, definisi lembaga eksekutif adalah kekuasaan tertinggi dalam negara yang bertugas menjalankan amanat undang-undang, mengakomodir urusan pemerintah, menjaga tata tertib, dan menjadi pelindung warga negara di luar negeri maupun di dalam negeri. Sedangkan arti lembaga eksekutif dalam ilmu politik adalah kekuasaan penuh yang diberikan rakyat kepada seorang tokoh untuk mendapat mengakomodir setiap roda pemerintahan serta mengimplementasikan pembangunan yang sesuai dengan undang-undang. Cabang kekuasaan eksekutif adalah cabang kekuasaan yang memegang kewenangan administrasi pemerintahan negara yang tertinggi. Dalam hubungan ini, di dunia dikenal adanya 3 sistem pemerintahan negara, yaitu sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan parlementer, atau sistem kabinet. Yang ketiga, sistem campuran. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Raja Tuzana. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Sari Zamanulandari. Kepada Sari dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu wewenang Badan Eksekutif. Kekuasaan Badan Eksekutif mencakup beberapa bidang, yaitu yang pertama, administrasi, yakni kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan menyelenggarakan administrasi negara. Yang kedua, legislatif, yaitu membuat rancangan undang-undang dan membimbingnya dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi undang-undang. Yang ketiga, keamanan, artinya kekuasaan untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri. Yang keempat, yudikatif, yaitu memberi gerasi, amnesti, dan sebagainya. Yang kelima, diplomatik, yakni kekuasaan untuk menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Beberapa macam badan eksekutif. Yang pertama, sistem parlementer dengan parliamentary executive. Dalam sistem ini, badan eksekutif dan badan legislatif bergantung satu sama lain. Kabinet sebagai bagian dari badan eksekutif yang bertanggung jawab diharap mencerminkan kekuatan-kekuatan politik dalam badan legislatif yang mendukungnya dan mati hidupnya. Kabinet bergantung pada dukungan dalam badan legislatif asas tanggung jawab menteri. Kabinet semacam ini dinamakan kabinet parlementer. Sifat serta bobot ketergantungan ini berbeda dari satu negara dengan negara lain. Akan tetapi umumnya dicoba untuk mencapai semacam keseimbangan antara badan eksekutif dan badan legislatif. Dalam hal ini terjadinya suatu krisis kabinet karena kabinet tidak lagi memperoleh dukungan dari mayoritas badan legislatif. Kadang-kadang dialami kesukaran untuk membentuk satu kabinet baru. Oleh karena itu, pandangan masing-masing partai tidak dapat dipertemukan. Yang kedua, sistem presidensial dengan fact eksekutif atau non-parliamentary executive. Dalam sistem ini, kelangsungan hidup badan eksekutif tidak tergantung pada badan legislatif. Dan badan eksekutif mempunyai masa jabatan tertentu. Dengan demikian, pilihan presiden dapat didasarkan atas keahlian serta faktor-faktor lain yang dianggap penting dalam sistem ini. Sistem ini terdapat di Amerika Serikat, Pakistan dalam masa demokrasi dasar 1958 sampai 1969 dan di Indonesia di bawah Undang-Undang 1945. B. Definisi lembaga legislatif. Menurut Montesquieu, lembaga legislatif adalah magister atau penguasa yang mengeluarkan suatu hukum dan aturan yang berlaku di suatu wilayah. Sedangkan John Locke menjelaskan bahwa kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undang yang mengikat di suatu wilayah kekuasaan tertentu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sari Zamanulandari.
Pembaca selanjutnya yang akan dibacakan oleh Nada Febrinus. Kepada Nada dipersilahkan. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator, dan saya akan melanjutkan materi berikutnya. Berdasarkan kedua pengertian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa lembaga legislatif adalah sebuah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undang sebagai suatu hukum yang berlaku dalam suatu negara. Badan legislatif dan legislatur mencerminkan salah satu fungsi badan, yaitu legislatif atau membuat undang-undang. Nama lain yang sering dipakai ialah assembly, yang mengutamakan unsur berkumpul untuk membicarakan masalah-masalah publik. Nama lain adalah parlemen, suatu istilah yang menekankan unsur bicara parlen dan merundungkan sebutan people, representative body atau dewan perwakilan rakyat. Menurut teori yang berlaku, rakyatlah yang berdaulat. Rakyat berdaulat ini mempunyai suatu kehendak yang oleh Rousseau disebut volonté general atau general will. Keputusan-keputusan diambil oleh badan ini merupakan suara autentik dari general will itu. Karena itu, keputusan-keputusannya, baik yang bersifat kebijakan maupun undang-undang, mengikat seluruh masyarakat. Dengan berkembangnya gagasan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, maka badan legislatif menjadi badan yang berhak menyelenggarakan kedaulatan itu dengan jalan menentukan kebijakan umum dan menuangkannya dalam undang-undang. Dalam pada itu, badan eksekutifnya merupakan penyelenggara dari kebijakan umum itu. Badan legislatif di negara-negara demokrasi disusun sedemikian rupa sehingga ia mewakili mayoritas dari rakyat dan pemerintah bertanggung jawab kepadanya untuk meminjam perumusan C.F. Strong yang menggabungkan tiga unsur dari suatu negara demokrasi, yaitu representasi, partisipasi, dan tanggung jawab politik, atau dengan perkataan lain, negara demokrasi didasari oleh sistem perwakilan demokratis yang menjamin kedaulatan rakyat. Lanjut. Baiklah, mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Lanjut, pembacaan selanjutnya yang akan dibacakan oleh Fania. Kepada Fania dipersilahkan. Baiklah, saya akan menyambung materi yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu dengan berkembangnya gagasan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, maka badan legislatif menjadi badan yang berhak menyelenggarakan kedaulatan itu dengan jalan menentukan kebijakan umum dan menuangkannya dalam undang-undang. Pada itu, badan eksekutifnya merupakan penyelenggara dari kebijakan umum itu. Badan legislatif di negara-negara demokrasi disusun sedemikian rupa sehingga ia mewakili mayoritas dari rakyat dan pemerintah bertanggung jawab kepadanya. Untuk meminjam perumusan C.F. Strong yang menggabungkan tiga unsur dari suatu negara demokrasi, yaitu representasi, partisipasi, dan tanggung jawab politik. Atau dengan perkataan lain, negara demokrasi didasari oleh sistem perwakilan demokratis yang menjamin kedaulatan rakyat. Lanjut. Ada fungsi badan legislatif. Di antara fungsi badan legislatif yang paling penting adalah 1. Menentukan kebijakan atau policy dan membuat undang-undang. 2. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Scrutiny oversight. A. Fungsi legislasi. Menurut teori yang berlaku, tugas utama legislatif terletak di bidang perundang-undangan, sekalipun ia tidak mempunyai monopoli di bidang itu. Untuk membahas rancangan undang-undang, sering dibentuk panitia-panitia yang berwenang untuk memanggil menteri atau pejabat lainnya untuk dimintai keterangan seperlunya. Lanjut. D. Fungsi kontrol. Badan legislatif berkewajiban untuk mengawasi aktivitas badan eksekutif.
agar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkannya. Pengawasan dilakukan melalui sidang panitia-panitia legislatif dan mosi tidak percaya. Maka dalam sistem parlementer, kabinet terus mengundurkan diri dan terjadi suatu krisis kabinet. C. Fungsi lainnya. Di samping fungsi legislatif dan kontrol, Badan Legislatif mempunyai beberapa fungsi lain. Dengan meningkatnya peranan badan eksekutif dan berkurangnya peranan badan legislatif di bidang perundang-undangan, dewasa ini lebih ditonjolkan peranan edukatifnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Pania. Pembacaan selanjutnya yang akan dibacakan oleh Lesiah. Kepada Sia dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, langsung saja mengenai definisi dari lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang tugas utamanya sebagai pengawal, pengawas, dan pemantau proses berjalannya Undang-Undang Dasar, dan juga pengawasan hukum di sebuah negara. Di Indonesia, fungsi lembaga legislatif ini dijalankan oleh MA atau Mahkamah Agung, MK Mahkamah Konstitusi, yang mana keduanya memiliki peran sebagai pengawas dan pemantau berjalannya Undang-Undang Dasar dan hukum yang ada di Indonesia. Contoh lembaga yudikatif yang pertama yaitu Mahkamah Agung atau MA. Lembaga ini adalah salah satu lembaga yudikatif yang memiliki kekuasaan kehakiman. Kekuasaan ini adalah kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum yang adil. Yang kedua yaitu Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yudikatif yang memiliki wewenang sebagai pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir, yang mana keputusannya bersifat final yang menguji undang-undang. Yang ketiga yaitu Komisi Yudisial atau KY. KY adalah lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga juga menegakkan keluhuran, kehormatan, martabat, dan perilaku hakim. Tugas dari lembaga yudikatif yang pertama yaitu tugas dari Mahkamah Agung, yaitu mengadili dan menguji peraturan perundang-undangan. Yang kedua bertugas sebagai pemberi pertimbangan kepada Presiden tentang pemberian grasi, amnesti, dan juga rehabilitasi. Yang ketiga yaitu bertugas mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi. Yang kedua yaitu tugas dari Mahkamah Konstitusi. Mengadili pada tingkat pertama sampai akhir keputusan yang bersifat final untuk menguji undang-undang, bertugas untuk memutuskan persengketaan, bertugas memutuskan pembubaran partai politik, bertugas memutuskan perselisihan dan persengketaan terkait hasil pemilu, memiliki kewajiban memberi keputusan tentang pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakilnya sesuai dengan undang-undang. Bertugas menerima usulan pemberhentian Presiden dan Wakilnya dari DPR untuk segera ditindaklanjuti. Yang ketiga yaitu tugas dari Komisi Yudisial, yaitu bertugas mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan bertugas menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan juga perilaku hakim. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Sia. Pembacaan selanjutnya akan dibacakan oleh Ratu Jana. Kepada Ratu Jana dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan selanjutnya. Wewenang. Sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang perubahan asas Undang-Undang Nomor
22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial mempunyai wewenang satu, mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Dua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Tiga, menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan MA. Empat, menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik atau pedoman perilaku hakim. Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf A, yaitu mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, maka KAI mempunyai tugas. 1. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung. 2. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung. 3. Menetapkan calon Hakim Agung. Dan 4. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Radio Tojana. Maka dapat disimpulkan bahwasanya Badan Eksekutif adalah suatu lembaga yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan, peraturan, dan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Biasanya dipegang oleh kepala negara seperti raja atau presiden, beserta para menterinya. Yang kedua yaitu Badan Legislatif, adalah suatu lembaga yang berwenang untuk membuat dan merumuskan peraturan, kebijakan, dan undang-undang suatu negara. Anggota-anggotanya dipilih langsung oleh rakyat. Jika di Indonesia, lembaga legislatif ini seperti MPR, DPR, dan DPD. Yang ketiga, Badan Yudikatif, adalah lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pengawasan, pengawalan, dan pemantauan proses pelaksanaan undang-undang dan hukum di suatu negara. Contohnya lembaga yudikatif ini seperti MA, MK, dan KY. Sekian, terima kasih. Saya sebagai moderator mengucapkan minta maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.